Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfania. Saya dari kelas PBKC semester 7. Baik, saya akan menjelaskan materi pengertian ekosistem, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan ekosistem itu apa. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita. Contohnya itu ada suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembaban, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Jadi komponen abiotik ini komponen makhluk hidup. Nah, contoh dari komponen abiotik itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yaitu macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Dimana di sini saya salah satu contoh dari ekosistem air, darat, dan buatan, yaitu ada kolam ikan, yang kedua itu ada laut, dan yang ketiga itu ada sawah. Kemudian poin yang ketiga yaitu aliran energi, di mana aliran energi ini terdiri dari 2 poin, yaitu ada rantaian makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini ada animasi yang akan menjelaskan bagaimana rantaian makanan dan jaring-jaring makanan. Akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen, karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu materi siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan rantaian perubahan bentuk unsur-unsur kimia yang melibatkan komponen biotik dan abiotik dari ekosistem. Siklus biogeokimia ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada siklus sulfur, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih animasi siklus dari siklus air, yaitu turunnya hujan. Simak animasinya ya. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah.
Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, itulah penjelasan materi dari saya, video pembelajaran materi ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.